Kontrak putus, Neymar ucapkan perpisahan ke Al Hilal. Mbappe dibunuh media Spanyol, Presiden La Liga pasang badan. Romani dan dua pemain U20 resmi jadi WNI 8 Februari. Pratama Arhan antar Bangkok United ke 16 besar Piala FA. Halo football lovers, sebelum lanjut ayo subscribe dulu dan aktifkan lonceng notifikasi agar kalian selalu jadi yang pertama tahu kabar terbaru dunia sepak bola dari kami. Terima kasih. Kabar baik bagi timnas Indonesia. Ole Romani bersama dua pemain U20 lainnya dijadwalkan menjalani pengambilan sumpah naturalisasi pada 8 Februari 2025. Hal ini dikonfirmasi oleh Menteri Hukum dan HAM Supratman Andi Aktas. Romani yang kini membela Oxford United sudah masuk dalam radar PSSI sejak tahun lalu. Ia bahkan telah bertemu dengan Ketua Umum PSSI Erick Thohir pada November 2024 untuk membahas proses naturalisasinya. Kini semua prosedur hampir rampung dan sang winger kelahiran Belanda hanya tinggal menunggu hari besar pengambilan sumpahnya. Menteri Supratman juga memastikan bahwa selain Romani, dua pemain muda U20 akan menjalani proses yang sama. Namun ia belum mengungkap identitas mereka. Jika semua berjalan lancar, Romani bisa langsung memperkuat timnas Indonesia dalam laga kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Australia di 20 Maret dan Bahrain di 25 Maret di GBK. Kehadiran Romani menjadi tambahan amunisi bagi skuad asuhan Patrick Kluivert yang tengah memburu tiket ke putaran berikutnya. Spekulasi kepindahan Mohamed Salah dari Liverpool ke Al Hilal semakin menguat. Mirror melaporkan bahwa perubahan aturan FIFA memungkinkan bintang Mesir itu hengkang lebih cepat ke Liga Arab Saudi. FIFA kini menetapkan jendela transfer musim panas dibuka lebih awal, yakni mulai 1 hingga 10 Juni. Dengan perubahan ini, Salah bisa langsung bergabung dengan Al Hilal sebelum mereka berlaga di Piala Dunia antar klub. Sejak musim lalu, rumor kepindahan Salah ke Al Hilal sudah santer terdengar. Klub kaya Arab Saudi itu bahkan sempat mengajukan tawaran besar pada 2023, tetapi Liverpool menolaknya. Kini dengan perubahan regulasi FIFA, peluang Salah untuk meninggalkan Anfield lebih cepat semakin besar. Kevin Dix resmi bergabung dengan Mönchengladbach untuk musim 2025-2026. Bek serba bisa timnas Indonesia ini meninggalkan FC Copenhagen dan akan mulai bermain di Bundesliga pada Juli 2025. Mönchengladbach mengumumkan perekrutan Dix melalui situs resminya. Pemain berusia 28 tahun ini dikontrak hingga 30 Juni 2030 dengan status bebas transfer. Pelatih Copenhagen, Jacob Nystra, memuji profesionalisme Dix dan menilai kepindahannya ke Bundesliga sebagai langkah yang pantas bagi pemain berpengalaman sepertinya. Dix sudah mencatatkan 9 gol dari 32 laga musim ini dan masih berpeluang menambah catatan tersebut sebelum resmi hijrah ke Jerman. Kehadirannya di Mönchengladbach diharapkan bisa membawa soliditas bagi lini pertahanan mereka. AS Roma tengah mengupayakan transfer mengejutkan, merekrut gelandang bertahan Manchester United Casemiro. Menurut laporan Foot Italia, Direktur Olahraga Roma, Florent Gisolfi, sudah melakukan negosiasi awal dengan Casemiro. Namun, kedatangan sang gelandang Brasil masih bergantung pada kepergian Leandro Paredes. Jika Paredes hengkang, ruang gaji yang kosong bisa digunakan untuk mendatangkan Casemiro. Casemiro sendiri mengalami penurunan performa di Manchester United musim ini dan kepindahannya ke Serie A bisa menjadi awal baru dalam karirnya. Apakah Roma akan sukses mengamankan jasa mantan bintang Real Madrid ini sebelum jendela transfer Januari ditutup? Kabar lainnya datang dari MU. Pelatih Manchester United Ruben Amorim kembali tidak memasukkan Marcus Rashford ke dalam skuad Liga Eropa. Amorim menegaskan bahwa keputusannya bukan karena masalah pribadi, melainkan demi menegakkan standar kedisiplinan di dalam tim. Amorim menilai Rashford harus menunjukkan perubahan sikap jika ingin kembali menjadi bagian dari tim utama. Ia menegaskan bahwa Rashford adalah pemain berbakat, tapi tanpa perubahan perilaku, tempatnya di tim tetap tidak terjamin. Dengan jendela transfer Januari yang semakin dekat, masa depan Rashford di United masih abu-abu. Rumor pinjamannya ke Barcelona sempat muncul, tetapi hingga kini belum ada kepastian.
Calon pemain naturalisasi timnas Indonesia, Jairo Rightwald, lolos dari hukuman berat setelah aksi pemukulannya dalam laga Royal Antwerp melawan STVV. Federasi Sepak Bola Belgia, RBFA, hanya menjatuhkan larangan bermain dalam 3 pertandingan, lebih ringan dari tuntutan jaksa yang menginginkan sanksi lebih berat. Meski demikian, Royal Antwerp tetap mengajukan banding untuk mencoba meringankan hukuman lebih jauh. Dengan hukuman ini, Rightwald tetap bisa kembali bermain di fase krusial musim ini. Ia masih berpeluang tampil di beberapa laga penting Royal Antwerp sebelum kemungkinan besar bergabung dengan timnas Indonesia dalam waktu dekat. Bangkok United melanjutkan perjalanan mereka di Piala FA Thailand dengan kemenangan meyakinkan 3-0 atas Nong Bua Pichaya. Sang juara bertahan memastikan tiket ke babak 16 besar dalam laga yang digelar di Stadion True Arena Rabu 29 Januari malam waktu Indonesia Barat. Salah satu sorotan dalam pertandingan ini adalah masuknya Pratama Arhan pada menit ke-82 menggantikan Pirapatnochaya. Saat itu Bangkok United masih unggul tipis 1-0 berkat gol Mahsen Al-Ghassani di menit ke-68. Hanya 3 menit setelah Arhan masuk, Al-Ghassani kembali mencetak gol sebelum Mahmud Eid menutup pesta kemenangan. Laga ini menjadi debut Bangkok United di Piala FA musim ini. Mengingat sebagian besar klub Thai League baru bertanding di babak 32 besar, kini mereka tinggal menunggu hasil undian untuk mengetahui lawan berikutnya. Sementara itu Arhan dan rekan-rekannya langsung mengalihkan fokus ke Thai League di mana mereka akan menghadapi Nakhon Ratchasima pada Minggu 2 Februari dalam upaya menempel Buriram United di puncak klasemen. Presiden La Liga Javier Tebas mengecam media Spanyol yang sempat meragukan Kylian Mbappe. Bintang asal Prancis ini memang mengalami awal yang sulit di Real Madrid setelah pindah dari PSG musim panas lalu. Namun kini Mbappe mulai menunjukkan kelasnya. Tebas menyoroti betapa kerasnya kritik yang diterima Mbappe di bulan-bulan pertamanya di Spanyol. Banyak yang bilang Mbappe sudah kehilangan sentuhannya. Tapi saya tahu dia masih pemain kelas dunia dan sekarang dia membuktikannya, ujar Tebas dalam acara gala APDM. Mbappe membalas kritik itu dengan performa luar biasa. Ia telah mencetak 21 gol dalam 31 laga musim ini, termasuk hat-trick ke gawang Real Valladolid yang membawa Real Madrid menang 3-0. Berkat kontribusinya, Los Blancos kini nyaman di puncak klasemen La Liga dengan keunggulan 4 poin. Media Spanyol yang dulu meragukan Mbappe kini hanya bisa terpukau. Neymar resmi berpisah dengan Al Hilal. Pemain Brasil itu mengkonfirmasi pemutusan kontraknya dengan klub Arab Saudi dan memberikan salam perpisahan yang emosional. Dalam unggahan di Instagram, Neymar mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada fans Al Hilal meskipun ia hanya sempat tampil 7 kali akibat cedera. Saya sudah memberikan segalanya untuk bermain. Sayangnya kita tidak bisa menikmati lebih banyak momen bersama, tulisnya. Neymar juga menyebut Saudi sebagai rumah keduanya dan mengaku telah menjalin persahabatan seumur hidup selama berada di sana. Namun perjalanan Neymar di Al Hilal mungkin akan dikenang sebagai salah satu transfer paling mengecewakan, mengingat nilai transfernya mencapai 90 juta euro. Kini Neymar dikabarkan selangkah lagi kembali ke klub lamanya Santos. Jika benar, ini akan menjadi kisah pulang kampung yang emosional bagi sang bintang yang namanya mulai bersinar di Brasil sebelum hijrah ke Barcelona pada 2013. Dari Inggris, Elkan Baggett kembali menunjukkan kualitasnya. Bek timnas Indonesia ini tampil penuh 90 menit saat Blackpool menang 2-0 atas Lincoln City di League One pada Selasa 28 Januari. Tidak hanya tampil solid di lini belakang, Baggett juga mencetak assist untuk gol kedua Blackpool yang dicetak Oliver Casey pada menit ke-57. Ini menjadi assist pertama Baggett sejak bergabung dengan Blackpool, menambah kontribusinya di luar peran sebagai bek tangguh. Usai laga, pelatih Blackpool yang juga legenda Manchester United Steve Bruce memberikan pujian besar kepada Baggett. Sang pelatih menilai pemain 21 tahun itu berkembang pesat dan semakin matang dalam membaca permainan. Dengan performa cemerlangnya, Baggett berpeluang besar menjadi pilihan utama Blackpool di sisa musim ini. Jika terus tampil konsisten, bukan tidak mungkin karirnya di Inggris akan semakin melejit. Kabar
terakhir, AFC akhirnya merilis jadwal resmi pertandingan timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Skuad Garuda akan menghadapi tantangan berat melawan Australia dan Bahrain pada Maret 2025. Laga kontra Australia akan digelar di Sydney Football Stadium pada 20 Maret pukul 16.10 waktu Indonesia Barat. Sementara itu pertandingan melawan Bahrain dijadwalkan berlangsung di Jakarta pada 25 Maret pukul 20.45 waktu Indonesia Barat. Menariknya, laga ini digelar di bulan Ramadan, tepat setelah waktu tarawih. Dua laga ini akan sangat menentukan nasib Indonesia di babak kualifikasi. Melawan Australia di kandangnya tentu jadi tantangan berat. Tetapi bermain di Jakarta melawan Bahrain bisa menjadi keuntungan bagi skuad timnas Indonesia. Para pemain dan fans kini sudah mulai bersiap. Apakah timnas Indonesia bisa menciptakan kejutan dan melangkah lebih jauh dalam kualifikasi ini? Kita nantikan bersama.